Halo, selamat datang kembali ke channel Sinau Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Francisca Diuliana dari Prodi Seni Rupa Murni, Universitas 11 Maret. Kali ini kita akan belajar mengenai keramik. Materi yang akan saya terangkan tentang mengenal jenis tanah liat dan proses membuat karya keramik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan membahas tentang apa sih seni rupa itu. Menurut Wikipedia, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan oleh rabaan. Dan karya seni ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, tekstur, dan pencahayaan dengan estetika sebagai acuannya. Seni rupa menjadi suatu media bagi seseorang atau seniman untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Kalau lihat dari fungsinya, seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni menitikberatkan kepada pengekspresian jiwa dari sang seniman, sedangkan seni rupa terapan menitikberatkan kepada fungsi dari karya tersebut. Nah, sekarang secara umum kita udah tahu nih, apa itu seni rupa. Sekarang kita belajar tentang sejarah seni rupa. Manusia sudah mulai mengenal seni dari zaman prasejarah loh. Fakta ini diketahui sejak ditemukannya patung basaltik yang diperkirakan ada sejak tahun 230.000 sampai 700.000 sebelum Masehi. Lalu ada patung kuarsit yang diperkirakan ada sejak sekitar tahun 200.000 sampai 500.000 sebelum Masehi. Dan lukisan pada dinding gua Chauvet sekitar tahun 30.000 sebelum Masehi. Di Indonesia, lukisan pada dinding gua ditemukan di Papua, Kepulauan Kei, dan Seram. Ada pula di Sulawesi Selatan, di mana di beberapa gua tersebut terdapat gambar telapak tangan dengan jari yang tidak utuh atau terpotong. Ada pula gambar seekor binatang yang tampak sedang diburu dengan menggunakan tombak. Seni rupa pada zaman prasejarah dikelompokkan menjadi 4, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman Paleolitikum diyakini sebagai peninggalan tertua. Peninggalan pada zaman ini berupa alat yang terbuat dari batu, seperti kapak genggam dan peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah mulai menetap dan tinggal di gua-gua. Pada zaman inilah manusia purba mulai melukiskan simbol-simbol pada dinding-dinding gua. Lalu pada zaman ini pula ditemukannya kejoken Modinger, atau yang disebut juga dengan sampah dapur. Sampah dapur ini terletak di sekitar gua-gua dan bentuknya berupa tumpukan cangkang, atau bentuknya seperti ini. Peninggalan pada zaman ini berupa alat-alat yang jauh lebih halus, seperti kampak batu, ada juga alu, lesung, gerabah, dan periuk. Pada zaman Neolitikum, manusia sudah mulai menetap dan mengenal bercocok tanam hingga beternak. Alat yang dipakai juga sudah lebih halus dan lebih rapih. Pada zaman inilah tembikar mulai ditemukan. Dan yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau yang biasa disebut dengan zaman batu besar. Manusia mulai membuat bangunan dari batu besar yang digunakan sebagai media beribadah. Peninggalan pada zaman ini antara lain menhir yang berupa batu besar berbentuk tugu, dolmen yang berupa meja batu tempat meletakkan sesaji untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang, punden brundak, yaitu struktur bangunan bertingkat yang menyerupai candi, lalu ada sarkofagus, peti mati yang terbuat dari batu. Selain sarkofagus, ada waruga yang bentuknya seperti kubus atau bulat, dan kubur batu yang terbuat dari lempengan batuan besar yang berbentuk persegi panjang. Kalau kita menarik benang merah dari 4 kelompok zaman prasejarah tadi, keramik bisa disimpulkan ditemukan pada zaman Neolitikum. Awal mulanya ditemukan keramik ini cukup menarik loh, karena penemuan keramik ini diperoleh secara tidak sengaja oleh manusia purba pada zaman prasejarah.
Awal mulanya, manusia purba pada zaman prasejarah menemukan bahwa cekungan bekas jejak telapak kaki dan batu yang terdapat pada tanah yang basah akan digenangi air pada saat hujan turun. Lalu penemuan ini berkembang menjadi penggunaan wadah dari pemanfaatan buah-buahan berkulit tebal seperti labu dan kelapa yang isinya dikeluarkan. Lalu ada juga yang dibuat dari ruas-ruas pohon bambu dan daun-daun yang berukuran besar seperti daun pisang dan daun salam. Dan suatu ketika, saat memakai keranjang bambu yang dilapisi tanah liat sebagai tempat untuk wadah air, wadah semacam ini tidak bisa bertahan lama. Kemudian, secara tidak sengaja, keranjang tersebut dibuang ke perapian dengan tujuan untuk dimusnahkan. Tanah liat yang terbakar tersebut malah mengeras, dan yang musnah hanya keranjang bambunya saja. Dari kejadian yang tidak disengaja ini, ditemukanlah tembikar, sekaligus hiasan yang berupa tekstur bekas anyaman bambu yang terbakar tadi. Di Indonesia, kemampuan membuat kerajinan keramik berlangsung dari zaman prasejarah hingga memasuki zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, dan zaman penjajahan. Banyak peninggalan keramik yang berupa simbol penghormatan pada arwah nenek moyang. Para pemuka masyarakat, orang yang dihormati dan dipercaya, dianggap dapat melindungi warga. Penyertaan benda kubur seperti patung kecil, manik-manik, serta tempat makan dan minum merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sebagai bekal dalam perjalanan ke alam baka. Periuk kecil berisi perhiasan dan periuk besar berisi tulang belulang. Di pantai timur laut Sumatera, yaitu di Bukit Kulit Kerang, ditemukan pecahan periuk belanga. Ada yang polos, ada pula yang berhias. Hiasan tersebut berupa goresan dari benda yang keras. Pecahan gerabah lain juga ditemukan di deretan bukit pasir tua di antara pesisir selatan Yogyakarta dan Pacitan. Pecahan gerabah tersebut banyak berupa hiasan anyaman dan hiasan tali. Di pantai selatan Pulau Jawa juga ditemukan pecahan gerabah dengan hiasan kain atau tekstil. Keramik putih yang bermutu tinggi mengalami perkembangan secara sempurna di daratan Cina. Tembikar telah dibuat di Tiongkok sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Beberapa artefak yang ditemukan berupa perlengkapan makanan yang dibuat oleh masyarakat pertanian. Pada periode tahun dinasti Han, pembuatan keramik mendapat perhatian dari pemerintah. Produksi keramik dilakukan secara besar-besaran yang diberi cap tempat produksi dan kantor-kantor pemerintah. Pada masa ini, dikembangkan teknik glasir dengan api kecil dengan bahan dasar lead dan bahan lain untuk menghasilkan warna yang diinginkan seperti hijau, kuning, dan coklat. Cina menjadi negara yang sangat mempengaruhi perkembangan seni dan industri keramik di berbagai negara, antara lain Korea, Jepang, dan beberapa negara lain di Eropa. Pada abad ke-15, pengetahuan tentang keramik ini dibawa ke Eropa oleh Marco Polo, dan di Eropa yang pertama kali dapat memproduksi keramik dengan baik adalah seseorang berkebangsaan Jerman, yaitu Friedrich Butger, yang kemudian berhasil dengan penemuannya, yaitu disebut Porcelain Moistener. Setelah sejarah panjang mengenai perkembangan keramik, sekarang kita bahas mengenai fungsi dan kegunaan dari keramik. Dalam kehidupan sehari-hari, keramik berperan sebagai karya seni yang fungsional, mulai dari pemakaian bahan baku pembuatan rumah, yaitu genteng, batu bata, dan lantai, kebutuhan sehari-hari, yaitu alat makan dan minum, hingga sebatas keperluan estetis seperti vas bunga, guci, figur, dan berbagai hasil seni yang tidak fungsional. Hingga kini,
Keramik dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya seperti bidang teknologi yang digunakan pada print circuit dan pendukung katalisator hingga dalam pembuatan nuklir. Bidang industri yang digunakan sebagai pelapis pelindung panas pada pesawat dan satelit, juga sebagai pelapis untuk mencegah korosi. Juga pada bidang medis yang digunakan untuk perbaikan, rekonstruksi, dan penggantian tulang dan gigi. Sampai di sini dulu pembahasan dan penjelasan mengenai keramik. Materi selanjutnya akan dibahas dalam part 2. Bye-bye.